Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyyah. Ikhwati fillah, puasa tidak lagi merupakan salah satu wasilah untuk kita semakin meningkat derajat ketakwaannya. Karena dengan takwa yang hanya mampu mengantarkan kita makin mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita berpuasa punya banyak karakter, banyak sifat, banyak kriteria dan kepribadian yang ditempa oleh puasa itu sendiri. Salah satunya adalah karakter sabar. Dengan kita berpuasa, maka kita dilatih, digembleng untuk menjadi pribadi yang sabar. Sabar dalam menghadapi kehidupan, sabar dalam menjalani proses, bahkan sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan kita pengetahuan bahwasanya as-saumu nisfus sabr. Puasa itu adalah sebagian daripada sabar. Ikhwati fillah al-mukarramin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita perhiasan sabar ini dalam kehidupan kita. Karena walaupun sabar ini sepertinya mudah untuk diucapkan, tetapi dalam prakteknya tidak juga mudah ya. Masih harus terus kita berusaha, masih harus terus kita mencoba lagi dan lagi, berjuang lagi dan lagi untuk menerapkan sabar ini. Makanya di Gontor tempa dengan sebuah mahfuzat ya, as-sabru yu'inu ala kulli amal. Dengan sabar itu membantu setiap pekerjaan rumah tangga, pekerjaan di dalam karir, pekerjaan bisnis, pekerjaan ibadah mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya adalah sabar. Maka hadirin shaimin dan shaimat, mudah-mudahan Allah tinggikan derajat level kesabarannya. Maka kadang-kadang dalam kehidupan kita sebetulnya ada orang yang mempertanyakan, dan ini pertanyaannya sebetulnya muncul karena ketidaktahuannya. Misalnya ada orang yang memberikan statement ya, kesabaranku sudah habis. Pernah dengar kalimat seperti itu ya? Atau ada juga orang yang mengatakan, aduh, aku udah gak sabar lagi, aku udah gak kuat, aku udah gak tahan. Ada yang juga pernah berstatement seperti itu ya, aku kan bukan nabi, kalau nabi bisa sabar, kalau aku ya gimana mau sabar. Ada juga pernah mengatakan seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita melihat kata kunci sabar dalam Al-Quran, maka kita akan banyak sekali kalimat-kalimat yang sabar itu menunjukkan bahwa harus ada mujahadah, harus ada perjuangan. Makanya di dalam akhir surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Lihat, ya hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, wasabiru, dan terus-menerus bersabarlah, menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Ini menunjukkan kalau sabar ini tidak hanya dikatakan saja, tetapi merupakan daily activity, daily action, bahkan minute per minute, setiap detiknya harus terus melakukan sabar. Maka sebetulnya tidak ada kalimat atau kata sabar itu terbatas. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat lain ya, Allah berfirman, "Fasabrun jamil, Allahul musta'an ala ma tasifun." Maka lakukanlah sabar yang jamil, sabar yang bagus. Apa itu sabar yang bagus? Sabar yang bagus adalah sabar yang tidak bertepi, sabar yang tidak berujung, sabar yang tidak pernah
muncul kata-kata sabar berakhir. Maka orang yang sabrun jamil, yang sabarnya bagus, sabarnya baik, kualitas levelnya tinggi, itu adalah sabar yang tidak pernah ada henti-hentinya. Di tempat satu ujian dia sabar, ditambah ujian lain dia sabar, tambah lagi ujian lagi dia terus sabar, sehingga ujian-ujian yang datang silih berganti tetap dia sabari, sehingga akhirnya menjadi pribadi yang penyabar. Nah, saudara-saudaraku sekalian, soimin dan soimat, tidakkah puasa ini menggembleng kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar? Sabar dalam mendidik diri sendiri, sabar dalam mendidik anak istri, sabar dalam mendidik santri-santri, bahkan sabar dalam mendidik negeri ini. Yang kita tahu juga mendidik negeri ini juga perlu kesabarannya. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita mengatakan sabar, maka sebetulnya bukan artinya sabar itu menerima dan berdiam diri saja. Sabar yang bagus, sabar yang jamil adalah sabar yang aktif dan proaktif. Sabar yang bukan pasif menerima begitu saja, tetapi sabar yang aktif, dinamis, dan dia melakukan apapun yang perlu dilakukan dalam rangka menyelesaikan tugasnya sebagai pribadi yang sabar. Makanya kalau kita lihat sosok-sosok, figur-figur, tokoh-tokoh sentral dalam sabar adalah para nabi. Dan di antara para nabi pun ada beberapa nabi yang diangkat derajatnya karena sabarnya yang luar biasa dan tempaan serta ujian yang Allah berikan kepada mereka-mereka melebihi yang lainnya. Makanya kita kenal dengan ulul azmi, para nabi yang memiliki daya tahan sabar yang sangat luar biasa karena mendapatkan cobaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mampu, dan kita pun mestinya mampu. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan garansi kepada kita. Apa itu garansinya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan sesuatu cobaan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar, levelnya, daya tahannya, endurance-nya, dan kemampuan dia untuk coping dalam masalah tersebut. Maka bagi kita, orang yang memiliki karakter sabar, dengan tempaan puasa ini akan menjadikan kita lebih tangguh, lebih kuat, lebih sabar dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Kok ujian sih? Memang hidup itu adalah ujian. Kita ini diuji, baik itu oleh ujian nikmat yang banyak maupun ujian dalam bala, bencana, dan musibah-musibah yang menghimpit kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukannya berjanji, wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kami benar-benar akan mencoba mereka dengan khair dan syar, dengan yang baik-baik, dengan yang buruk-buruk, sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian. Untuk melihat apa? Untuk melihat siapakah orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar pahalanya tidak terbatas, tidak ada batasannya. Ya, biasanya kalau hasanah, satu kebaikan, fal asyru bi amsi, fal hasanatu bi asyi amsalih. Satu kebaikan pahalanya 10. Itu ya biasanya, sampai Allah melipat gandakan hingga 700 kali lipat seperti pahalanya sedekah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya orang yang bersabar pahalanya tidak bertepi, tidak berbatas. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar itu diberi, diganjar tanpa hisab, tanpa perhitungan, unlimited. Terus limitnya di mana? Limitnya adalah sejauh mana batas kesabaran kita. Semakin jauh batas kesabarannya, bahkan tidak berhenti, tidak terhenti, maka di situ pula lah pahala Allah terus mengalir kepada kita. Maka ikhwatillah, sejauh mana sebetulnya sabar kita terhadap diri kita? Sejauh mana sebetulnya sabar kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan sejauh mana sebetulnya sabar kita dalam mengelola
hidup ini, sehingga kita nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ganjaran dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan karena pahala sabar. Mudah-mudahan dengan puasa kali ini membuat kita menjadi pribadi jauh lebih sabar, 1000 kali lipat sebelumnya, bahkan 10.000 kali lipat sebelumnya, sehingga kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih tumaninah, dan bersiaplah kita untuk mendapatkan pahala dari Allah, bertemu dengan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka ketika itu berseri-seri karena memandang kepada wajah Tuhan. Masya Allah, ini adalah momentum yang kita tunggu-tunggu bersama. Mudah-mudahan dengan kita bersabar, momentum itu menjadi realitas kenyataan yang akan kita hadapi sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi ya bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.